Katanya, tanah makam yang masih basah adalah batas paling kejam antara dunia kita dan dunia mereka yang telah pergi. Di bawah rintik hujan yang enggan reda, aku berdiri menatap gundukan tanah coklat di depanku. Ada rangkaian bunga seruni putih yang mulai kuyup dan sebuah nisan batu yang dingin. Hari ini, aku mengubur pria yang menjadi duniaku. Aku menangis sampai dadaku sesak, mengira tidak akan ada rasa sakit yang lebih hebat daripada ditinggal mati. Detik itu, berselimut pakaian hitam yang basah, aku bersumpah demi sisa napasku bahwa separuh jiwaku telah ikut terkubur bersamanya di liang lahat ini. Selepas tiba di rumah, aku mencari album foto tempat kita mengabadikan kenangan. Aku duduk di atas kasur, membuka lembar demi lembar dengan jari gemetar. Foto-foto kita yang tercetak rapi seolah memutar kembali semua kenangan di kepalaku. Suaramu, tawamu, caramu memanggil namaku. Semuanya mendadak berisik sekali di dalam sini. Terasa begitu nyata seakan kamu baru saja berbisik sedetik lalu. Aku memeluk album foto itu sekencang mungkin. Seolah-olah dengan mendekapnya sekuat ini, aku bisa menyeretmu kembali keluar dari sana. Isak tangisku pecah, menjelma menjadi sesegukan yang membuat dadaku naik turun. Napasku terasa mencekik, serak, dan perih di tenggorokan. Kamar yang sepi ini hanya dipenuhi oleh suara tangisku yang menyedihkan. Aku memejamkan mata yang membengkak karena tangis. Dan seketika itu juga, kepalaku melempar ingatan ini kembali ke 3 bulan lalu, ke sebuah ruangan bernuansa putih yang pengap oleh bau obat. Aku ingat bagaimana aku duduk di bangku panjang di luar ruangan. Sementara di dalam sana, kamu sedang diperiksa oleh dokter seorang diri. Kamu selalu melarangku untuk ikut melangkah masuk. Alasanmu selalu sama. Kamu akan menggenggam jemariku yang gemetar lalu bilang, kamu tidak ingin melihatku semakin hancur jika aku mendengar kebenaran soal penyakitmu. Namun hari-hari setelahnya berubah menjadi rentetan waktu yang paling menyiksa untuk kusaksikan. Penyakit itu seolah tanpa belas kasihan merenggut segala hal yang ada padamu. Aku menyaksikan bagaimana rona bahagia di wajahmu perlahan memudar, digantikan oleh warna pucat yang kaku dan dingin. Hingga akhirnya, malam yang teramat kutakuti itu benar-benar tiba. Keheningan kamarku pecah oleh dering telepon yang terasa begitu asing dan dingin. Melalui sambungan telepon, sebuah suara dari pihak rumah sakit menyampaikan kabar yang selama ini selalu kutepis dari benakku. Kabar yang seketika menghentikan detak jantungku. Jika kamu telah tiada. Dengan seluruh sisa kekuatan yang kupunya, aku berlari membelah koridor rumah sakit yang sunyi. Namun, langkahku terhenti tepat di depan ruang jenazah. Pihak dokter menahan langkahku, melarangku untuk masuk, dan melihat wajahmu untuk yang terakhir kali. Dokter itu berkata bahwa itu adalah permintaan terakhir dari mendiang kekasihku. Kamu tidak ingin aku melihat ragamu yang telah kehilangan nyawa. Kamu ingin aku menemuimu dalam ingatan sebagai pria yang selalu tersenyum. Bukan pria yang kaku dan mendingin. Di depan pintu besi yang tertutup rapat itu, pertahananku runtuh sepenuhnya. Aku menangis histeris, meratapi takdir yang teramat kejam, karena bahkan kamu tidak mengizinkanku untuk sekadar menyentuh jemarimu sebelum kamu pergi menuju keabadian. Aku mengembuskan napas panjang, menatap pantulan diriku di kaca yang kini tampak jauh lebih dewasa. Semua tangisan histeris di atas kasur dan dekapan erat pada album foto itu telah berlalu beberapa tahun yang lalu. Malam di mana aku merasa duniaku kiamat, kini hanya menjadi seonggok cerita lama yang berhasil kulewati. Butuh waktu bertahun-tahun bagiku untuk akhirnya mengais kebenaran yang sesungguhnya. Pria yang dahulu kutangisi setengah mati di atas gundukan tanah makam itu, nyatanya masih bernapas dengan baik di suatu tempat. Kematian palsu itu adalah caranya mematuhi intimidasi orang tuaku yang memintanya menjauh demi apa yang mereka sebut sebagai kebahagiaanku. Aku tahu orang tuaku bersalah karena telah mengintervensi takdir kita. Namun, caramu menuruti mereka adalah luka terdalam yang menghancurkan warasku. Mengapa harus dengan sebuah penipuan yang kejam? Padahal, kita bisa bicara baik-baik atau berjuang menghadapi mereka. Bukan dengan menyusun skenario kematian, membiarkanku meratapi keranda kosong, dan membiarkan jiwaku ikut mati bersamamu. Aku masih ingat saat kebohongan ini akhirnya terungkap.
Sore itu, di sebuah sudut kota yang asing beberapa tahun setelah pemakaman kosongmu, mataku tidak sengaja menangkap sosok pria yang sedang berdiri di antara keramaian. Langkahku seketika terkunci. Jantungku berdegup begitu kencang hingga terasa menyakitkan. Pria yang bertahun-tahun lalu kutangisi di atas gundukan tanah makam, kini berdiri tegak di hadapanku. Nyata, bernapas, dan tampak begitu sehat. Saat matamu berbalik dan menangkap bayanganku, wajahmu seketika pias. Kamu melangkah mendekat dengan tubuh yang bergetar hebat, lalu tanpa aba-aba menggenggam kedua tanganku yang mendadak sedingin es. Di sela tangismu yang pecah sore itu, kamu akhirnya menceritakan semuanya. Kamu mengaku bahwa kematian palsu itu adalah cara pengecutmu untuk menuruti perintah orang tuaku yang memintamu menjauh demi masa depanku. Aku menatap wajahmu yang teramat kurindukan dulu. Namun anehnya, dadaku terasa begitu datar. Tidak ada amarah yang meledak, bahkan tidak ada satu tetes pun air mata yang luruh. Rasa sakit yang bertahun-tahun kurawat sendirian ternyata telah menjelma menjadi dinding es yang tebal. Kehangatanmu tidak lagi mampu mencairkannya. Aku menarik tanganku dari genggamanmu secara perlahan. Aku tersenyum tipis, sebuah senyuman hambar yang menandakan akhir dari segalanya. Kamu sempat mengajakku mengulang kisah lama. Hanya saja, hatiku tidak lagi berada di tempat yang sama. Ajakanmu yang dahulu teramat kunantikan, kini terasa hambar. Rasa sakit yang kurawat sendirian telah membuatku mati rasa. Aku menarik tanganku perlahan, memberikan senyum paling asing. Caramu yang pengecut dahulu telah membunuh seluruh cintaku. Aku berbalik, meninggalkan penyesalanmu dan masa lalu yang benar-benar usai. Kini aku berdiri di dekat jendela kamar, menatap langit malam yang tenang tanpa rasa sesak lagi. Kisah kami memang berakhir pahit, tetapi di atas puing rasa sakit itu, aku berhasil terlahir kembali. Aku menutup tirai jendela, sekaligus menutup rapat lembaran usang tentangmu. Hari esok adalah babak baru yang siap kutulis, benar-benar tanpa namamu lagi. Sementara hubunganku dengan orang tuaku butuh waktu lama untuk menerima bahwa mereka telah menghancurkan duniaku. Aku tahu mereka bersalah, tetapi membenci mereka seumur hidup hanya akan terus memenjarakan jiwaku. Aku memilih memaafkan kesalahan mereka. Bukan karena apa yang mereka lakukan itu benar, melainkan karena aku lelah merawat dendam. Kami tidak lagi membahas masa lalu itu, dan pelan-pelan kami menyembuhkan luka ini bersama. Dari semua luka ini, aku belajar satu hal. Jangan pernah mengorbankan kebahagiaan orang yang kamu cintai dengan sebuah kebohongan, meski atas nama kebaikan sekalipun. Karena luka, akibat ketidakjujuran, jauh lebih mematikan daripada kenyataan yang pahit. Cinta yang tulus itu berjuang bersama, bukan malah menyerah dan bermain peran sebagai martir yang pengecut. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh hatimu, silakan like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi rasa di ruang luka. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.